saksikan bunga persiapan panen tembakau. Oke, untuk lebih anunya kita saksikan bersama-sama, monggo. Ini tembakaunya persiapan panen, guys. Ini yang tinggi-tinggi kayak gini kita bersihkan bunganya kayak gini. Kita buang bunganya. Tujuannya buang seperti ini, guys. Tujuannya biar daunnya menebal ini, guys. Jadi tumbuhnya nggak ke atas tapi ke samping, jadi daunnya lebih tebal nanti ya. Oke, bisa kita saksikan bersama-sama. Ini tingginya sekitar 2 meter lebih, usia sekitar 3 bulan lebih. Oke, ini tembakaunya. Tembakau ini jenis tembakau somporis. Biasanya tembakau somporis ini paling banyak dirajang untuk pembuatan tembakau. Maksudnya untuk pembuatan bahan baku rokok, seperti halnya kayak rokok putihan, kayak gudang garam dan sebagainya, Sampurna. Itu kita bersihkan satu persatu dulu agar daunnya bisa menebal ya. Oke, kita ke ujung timur ini, dan ini sebagian ada yang terserang hama. Daunnya kayak gini, hampir sama kayak janda bolong ini, guys. Ini pencegahannya kurang awal lah, telat. Kalau yang lain masih bisa diselamatkan, mungkin karena ulatnya masih belum terlalu menyebar. Kita buang ya. Oke, ini lagi. Oke, dan untuk harga tembakau tahun ini lumayan. Untuk panen pertamanya itu berkisar 25 sampai 30 ke atas lah harganya. Untuk daun pertama, kayak daun-daun sini, daun pertamanya pasti kan tambah ke atas daunnya tambah mahal, misalkan kualitasnya, karena kualitas semakin tinggi daun yang dipanen, kualitasnya lebih tinggi juga, lebih bagus. Kesulitan, guys, karena memang tembakaunya sudah meninggi. Dan sebagian ini ada yang masih kecil, mungkin telat pemberian nutrisinya. Sebenarnya banyak jenis tembakau yang dirajang gitu, guys. Ada tembakau jenis kasturi, jenis somporis, ada jenis balino, banyak pokok macamnya. Nanti saya akan share juga macam-macamnya, atau jenis-jenis tembakau bentuknya seperti apa. Seperti ini, guys. Kalau somporis ini daunnya kayak ini, cuma lebih tipis. Kalau kasturi itu lebih tebal, tapi sih tergantung penanamannya. Misalnya selisihnya, kalau bisa jangan terlalu berdempetan kayak ini misalnya. Selisih spasi dari ujung sini ke ujung sini. Kalau tambah renggang itu daunnya lebih besar, karena tumbuhnya kan nggak benturan juga. Oke, sebelah sini nih kita buang bunganya. Dan sebenarnya kalau untuk pembibitan itu
Tembakau itu biasanya kayak gini. Ini setelah besar dan mengering menjadi hitam kering gitu, biasanya ada bijinya di sini. Sininya ini. Sini guys. Ini ada biji-bijiannya. Jadi untuk pembibitannya bisa diambil dari bunganya kalau tembakau ini guys. Untuk perawatannya sih tembakau itu tergantung sih. Semakin kita rawat dengan lebih baik mungkin, sebaik mungkin lah, itu untuk kualitasnya juga tambah bagus. Seperti yang di sebelah ini punya tetangga saya, itu jenis kasturi kayaknya ya. Ini di sebelah ini tembakau jenis kasturi guys. Jadi daunnya lebih tebal, itu lebih besar dan lebih tebal. Cuma untuk tingginya paling tinggi sudah sekitar 1,5 meter. Kalau kasturi ini ada yang sampai 3 meteran, jadi lebih tinggi. Cuma kualitas daunnya lebih tipis. Tapi untuk kualitas tembakaunya nanti itu lebih cerah gitu, lebih apa namanya ya, lebih keemasan warna daunnya. Kalau sudah kering itu lebih bagus jenis somboris ini guys. Cuma daunnya lebih tipis itu, cuma hanya sama-sama ada sisi positif dan negatifnya sih setiap tanaman. Kita sambil bersihkan. Dan ini ada pohon cabai juga. Ini sudah dipanen berapa kali ya, sekitar dipanen 4 kali kayaknya. Cuma dipanen cuma merah-merahnya aja, yang sudah tua dan siap panen dipanen. Oke, seperti ini kita potong bunganya, tujuannya agar daunnya tebal gitu guys. Sebenarnya banyak sih petani di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Madura gini, banyak yang sukses lah untuk penanaman tembakau. Karena tembakau itu masih apa namanya ya, komoditasnya itu belum terlalu banyak lah. Beda dengan cabai, tomat ya, itu kan ketika sudah panen, apalagi musim tanaman kayak sayuran gitu, itu biasanya hampir banyak. Kalau tembakau ini kan tahan lama, karena memang kualitas tembakau itu semakin disimpan bertahun-tahun semakin enak baunya, aromanya tambah enak. Jadi seperti itu. Dan ini tanamannya ya, sini ada tanaman kacang, tanaman tembakau, tanaman cabai. Intinya nggak ada tanah yang apa namanya, yang nganggur lah, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini bahkan di pinggir-pinggir ada yang ditanami singkong, ubi jalar, ada yang ditanami terong juga ada nih. Nah ini terkena hama ini guys. Biasanya awal mula seperti ini diserang hama ulat daun ini guys. Jadi tumbuhnya kayak gini, cacat lah, beda dengan yang sudah tinggi-tinggi. Kalau bagi saya sih keunggulannya untuk jenis somporis ini apa ya, daunnya lebih tinggi, bisa dipanen sampai 5-7 panen lah. Memang untuk perawatannya tembakau itu apa ya, kayak merawat anak kecil lah, harus intens gitu. Nah ini juga ada yang
terserang hama, ada yang mati ini. Insyaallah ini seminggu lagi mau dipanen ya guys. Ya tergantung cuaca lah, kalau nggak ada hujan kan apa ya, berhubungan dengan tanah juga, populasi tanahnya. Insyaallah seminggu lagi mau dipanen ini. Ya doakan semoga diberikan kelancaran dan juga diberikan harga yang sesuai dengan harapan. Dan untuk cuaca sekarang agak mendung sih, semoga aja cuacanya baik untuk pemprosesan rajang nanti, karena prosesnya ini masih setelah dipanen ini masih di apa namanya, didiamkan dulu sampai menguning daunnya kayak ini. Dan kalau yang kayak ini daunnya sudah apa ya, sudah lumayan tua tuh. Nanti kita review juga untuk tanaman tembakau yang masih usia sekitar 1 bulan ke bawah. Apa ya, kira-kira persiapan untuk mencegah serangan hama itu kita persiapkan juga, karena ini memang usia yang paling apa ya, yang paling awal inilah yang saya tanemin, biar sekedar buat pengalaman juga, biar tumbuhnya ada yang apa ya, ada yang terhambat dan sebagainya, kita pelajari dari sini. Karena di salah satunya masih apa ya, masih sekitar usia 1 bulanan lah. Intinya yang sudah terjadi di tembakau sini kita cegah sebisa mungkin, kita cegah kayak serangan hama dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman petani biar kita sama-sama tahu untuk tembakau tahun ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.